Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nuril anwar wa sirril asrar وترياخ الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian kita lembaran kedua. Lembaran pertama kalau salah sudah sampai lembaran kedua. Radhiyallahu ankum. Innal ghibata ghibata, inna sesungguhnya al-ghibata yang disebut dengan ghibah, membicarakan aib saudaranya, haramun, haram hukumnya, ijma'an, ijma', sepakat semua ulama mengatakan bahwasannya hukum ghibah haram. Itu dulu satu. Berbuat ghibah haram. Bahkan qala berkata kafiruna, kafir banyak, innaha sesungguhnya perbuatan ghibah kabirah, bagian daripada dosa besar. Bukan hanya dosa, bukan hanya haram, tapi dikatakan oleh sebagian ulama kabirah. Bisa jadi menjadi dosanya bukan hanya dosa biasa, kabirah, dosanya dosa besar. Waqad naqala, dan sungguh telah menukil siapa? Al-Qurtubi, Al-Imam Qurtubi. Siapa beliau? Al-Mufassiru, beliau itu ahli tafsir, beliau pakar tafsir yang sering kita dengar namanya, tafsirnya tafsir Qurtubi. Pernah dengar ya? Ada tafsir fi Dhilalil Quran, ada tafsir fi Jalalain, ada tafsir Al-Baydawi, ada tafsir As-Sawi, banyak nama tafsir. Di antara sekian banyak nama tafsir, namanya tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasannya ghibah itu kabirah, bagian daripada dosa besar. Wa ghairuhu, dan banyak lagi selain, bukan hanya beliau, bukan hanya Al-Imam Qurtubi, masih banyak lagi para imam-imam, para ulama yang mengatakan bahwasanya ghibah itu dosa besar. Ijma' sepakat ala annaha, bahwasannya dosa ghibah tersebut minal kabair, bagian daripada dosa besar. Kenapa dikatakan kabair, dosa besar? Lima fiha,
Karena di dalam perbuatan ghibah tersebut ada minal wa'id syadid. Wa'id, ada ancaman keras bagi pelaku ghibah dari Allah dan Rasulnya. Wa'id, ancaman. Ancaman yang berat hukumannya, sanksinya buat pelakunya. Maka saking banyaknya wa'id, ancaman keras dari Allah dan Rasulnya, maka ulama mengatakan, awas, jangan sampai Anda melakukan dosanya, bukan hanya dosa besar, tapi bisa Anda melakukan dosa minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Jelas ya? Lakin, akan tetapi, hamalahu ba'dhum, sebagian ulama menjadikan dosa tersebut dosa besar ala ghibati ahlil ilmi, apabila yang membawakannya adalah orang punya ilmu. Ya, dosanya bisa menjadi dosa besar kalau pelakunya orang yang berilmu. Punya ilmu kok, tahu kok, mengerti kok, ilmunya ada, kok masih bisa melakukan seperti itu. Nah, kata sebagian ulama, bisa jadi dosa tersebut dosa besar kalau pelakunya ahlul ilmi, orang yang berilmu. Nggak sama-sama kesalahan tapi bobotnya beda. Kita orang awam, sementara ini orang yang berilmu. Orang awam pun dosa kalau berbuat ghibah, tapi lebih dosa lagi kalau yang melakukannya ulama. Ulama. Makanya besar pahala para ulama, dan besar kalau melakukan dosa adalah ulama. Karena mereka mengerti, karena mereka tahu kenapa masih melakukannya, padahal sudah tahu, sudah mengerti. Nah, ini kata sebagian para ulama, bisa menjadi dosa besar kalau pelakunya min ahlil ilmi, ulama. Satu. Yang kedua, kalau yang melakukannya wahamalatil Quran, orang yang hafal Al-Quran. Hafal Quran kok 30 juz sudah di sini, tahu apa yang menjadi ancaman dosa-dosa besar, wa'id, ancaman Allah tentang pelaku ghibah, tapi masih melakukannya Anda. Padahal Quran sudah di sini, awas, bisa jadi bagian dosanya bukan dosa kecil, tapi minal kabair, daripada dosa besar. Jelas ya? Jelas nggak? Nah, jelas. Kalau sudah jelas, tinggal apa? Ya jangan ghibah. Udah tahu. Maka kata ulama, al-ilmu, ilmu, udah tahu, udah ngaji, udah baca, udah belajar, bila amalin, tapi nggak diamalin ilmunya, junun, gila, orang gila itu. Sudah mengaji, sudah belajar, sudah tahu, tapi nggak diamalin. Junun, gila. Udah tahu ilmunya sholat, ngerti sholat, tahu hukumnya sholat, nggak sholat. Gila, ini kata ulama, junun. Yang kedua apa? Wal amalu, dan beramal bila ilmin, tapi nggak punya ilmu, la yakun, nggak bisa, la yakun, nggak terwujud. Nggak mungkin benar amalnya. Wal ilmu wal amal bila ilmin la yakun. Beramal
tapi tidak didasari dengan ilmu, la yakun, nggak bisa. Berarti apa? Yang sudah berilmu amalkan ilmunya, yang belum belajar. Kalau ingin ilmunya, amalnya menjadi amal yang benar. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi amalnya tidak didasari dengan ilmu, a'malu, semua amalnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Belajar. Capek doang. Ada sahabat radhiyallahu an masuk masjid, kemudian sholat, dilihatin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatin sholatnya. Selesai sholat, sahabat tersebut datang Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi lihat. Apa kata Nabi? Salli, sholat. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, lam tusalli, belum sholat. Belum, padahal jelas-jelas sudah sholat. Sampai 3 kali mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah tidak bisa lebih baik, sholatnya begini. Maka oleh Rasulullah SAW diperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam sholatnya. Loh, coba lihat, sudah sholat tetapi tetap dikatakan lam tusalli, kamu belum sholat. Artinya apa? Kalau sholatnya salah, walaupun hakikatnya sudah mengerjakan, tapi dianggap belum sholat. Bagaimana biar sholatnya kita diakui? Belajar, mengaji, ajarkan. Tadi apa? Apalagi kita punya anak. Kullukum ra'in, Anda semua ra'in, punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap Anda, wahai kepala rumah tangga, nanti akan ditanyakan oleh Allah semua yang di bawah tanggung jawabmu, istri, anak. Istrimu yang tidak berjilbab, Anda tanggung jawab. Anak-anakmu yang tidak berjilbab, tanggung jawab Anda. Anak-anakmu yang tidak pernah belajar agama, tanggung jawab bapak. Kata Nabi, kullukum ra'in, Anda semua punya tanggung jawab. Pemimpin, siapa yang dipimpin? Istrimu, anak-anakmu. Iya. Maka kata Pak Guru, ajarkan, jangan lupa tanamkan nilai agama untuk semua anak-anak kita. Kita dulu, ibda binafsika, mulai dari dirimu, agar nanti anak-anakmu mencontoh, melihat, oh Masya Allah, ayah rajin kajian, ayah rajin tuntut ilmu, cari ilmu. Insya Allah anak melihat, mendengar, menyaksikan dari rumah tangganya dahulu, yaitu ayahnya. Baru mudah, nanti gampang. Anak-anak akan melihat, mencontoh. Pertama jadi ayahnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sukses hanya urusan dunia. Hebat urusan dunia, tapi bodoh urusan agama. Coba antum lihat. Yang paling luar biasa, yang menyesal nanti, alim urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Alim ditanya, bahkan kata Nabi, ditanya koin berapa nilainya pun dia tahu. Bahkan sampai beratnya berapa dia tahu, saking alimnya tentang dunia. Saking mengerti detail tentang dunia. Tapi tentang akhirat tidak tahu sama sekali. Nah, ini yang bahaya. Alim urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Karena kita bodoh urusan akhirat, maka anak-anak pun kita tidak bimbing urusan akhirat. Cuek. Mau sholat, tidak sholat. Mau kenal Allah, tidak kenal Allah. Mau bisa mengaji, tidak bisa mengaji. Yang penting lu kerja, intip kerja. Nih, pokoknya gaji besar. Itu menjadi kebanggaan sebagian orang tua. Punya gaji besar di kantor yang hebat, punya jabatan yang luar biasa. Tapi tidak sholat. Apa kebanggaannya?
Apa sedangnya punya orang tua? Itu cuma sebentar. Hanya sesaat, sekejap. Tidak ada sedikit pun yang dibawa. Lihat orang-orang kaya yang sudah mati. Adakah yang dibawa? Nggak ada. Nggak ada. Terakhir siapa yang meninggal tuh? Di Timur Tengah. Raja Kuwait atau siapa? Nggak ada yang dibawa sedikit pun. Dikubur biasa. Kurang bagaimana kayanya. Kurang bagaimana hebatnya. Nggak ada yang dibawa sedikit pun. Tinggal penyesalan ya ikhwan sekalian. Kalau kita tidak membawa sama sekali, kita menyesal. Jelas ya? Ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Ya. Kalau sehari ini sholat biasa-biasa saja, karena kita punya harta, punya beramal, gimana seperti itu? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna awal ma yuhasab bil abd yawmal qiyamah as-salah. Nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya saluhat bagus, saluha asairu amali, maka yang lain ikut menjadi bagus. Bukan sedekahnya dilihat, salatnya. Wa idza fasadat, apabila rusak salatnya, fasada sairu amalih, maka akan rusak seluruh amalnya. Bukan hajinya yang dilihat, bukan puasanya. Apa kata Nabi? Yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah as-salat, salatmu, bukan yang lainnya. Tapi Ustaz, ada lagi yang ini, sholat untuk kamu sendiri, haji untuk kamu sendiri. Tapi kalau sedekah, Allah akan suka dengan orang bersedekah. Iya. Hak sholat untuk dirimu sendiri. Ya. Kemudian sedekahmu untuk menyenangkan orang lain. Apakah kita ingin menyenangkan orang lain, tapi di dalam sisi yang lain, yang pertama, yang paling penting kamu tidak lakukan? Apa artinya? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya. Bagaimana akan terwujud satu bangunan kalau tiangnya ambruk? Yang lain itu dalam bangunan pendukung. Pondasinya syahadat, tiangnya salat, kemudian tembok-temboknya adalah puasamu. As-saumu junnah, puasa adalah tameng, temboknya. Itu semuanya. Salat yang pertama. Saking pentingnya salat, Nabi sendiri dipanggil oleh Allah untuk menerima kewajiban ini. Bukan diwakil, semua perintah diwakil. Allah suruh Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi tidak dengan salat. Salat langsung Allah panggil Nabi Muhammad. Bagaimana saking pentingnya salat ini? Saya di sini kita akan baca. Ini penting buat kita. Sebentar ya. Mumpung lagi seperti ini kaitannya. Satu dua 8. Apa Bapak yang baca? Ini kitabnya ada nih. Boleh. Ustaz bikin-bikin. Ini ada bukunya. Di sini katakan kasirun minan nasi, banyak dari manusia yatrukuna salata indal marad, yatrukuna salah, meninggalkan salatnya indal marad, sayang banget, waktu sakit malah banyak orang ninggalin salat, khususnya fil mustashfa, di rumah sakit. Waktu dirawat di rumah, kata yang nungguin, udah Pak istirahat dulu Pak. Allah juga tahu Bapak lagi sakit. Dia tahu si Bahlul ini. Udah Pak, nanti kalau udah sembuh baru sholat Pak. Udah istirahat.
farubbama bisa jadi yamutu mati ahaduhum salah satu di antara kalian ala tilkal halah dalam keadaan seperti itu, lagi sakit nggak sholat mati, fayamutu maka jadilah mati orang tersebut ala su'il khatimati, matinya di ujungnya jelek, penutupnya jelek, nggak sholat. Waman yakulu, lihat, barang siapa yang berkata limaridin kepada orang yang sedang sakit, la tusalli, nggak usah sholat dulu, jangan paksain, istirahat dulu. Innallaha, kata dia nih, sesungguhnya Allah la yukallifuka, nggak maksain ente. Apa katanya? Fahuwa syaitan. Kata ulama, yang ngomong itu setan toh. Setan berwujud manusia. Jelas. Fa innahu, maka sesungguhnya la yajuzu, tidak dibolehkan, tarkus salati, meninggalkan salat, fi ayyi halin minal ahwal, bagaimanapun keadaanmu nggak boleh. Bagaimanapun separah apapun sakitmu, nggak bisa. Lain dengan puasa. Kalau puasa sakit, boleh nggak puasa? Nanti ganti. Kalau sudah sehat. Ibu sedang mengandung, nggak kuat puasa, boleh nggak puasa? Ibu sedang menyusui, nggak kuat, boleh nggak puasa? Tapi tidak dengan salat, beda masalahnya. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur miring. Nggak bisa tidur miring, terlentang, pala di timur, kaki ke barat. Nggak bisa begitu, gerakan, cukup isyarat. Nggak bisa isyarat, hati. Cukup hatimu yang sholat. Bayangkan semua gerakan sholat dilakukan dengan kalau sudah hati tidak mampu, baru innalillahi disolatin, bawa ke masjid. Selesai, sampai situ kok. Nggak ada alasan untuk tidak sholat. Separah apapun, tadi katakan, wa fi ayyi syakli minal asyar, sebagaimanapun bentuknya tetap harus sholat. Illa, kecuali boleh nggak sholat bisa babin, sebabnya apa? Al maut, kalau sudah mati baru boleh nggak sholat. Satu, dua, bisa jadi Anda boleh tidak sholat zawalil akli, akal udah miring. Bukan topinya. Bukan topinya miring. Orangnya miring udah. Fokus sudah hilang. Orang-orang lagi nangis dia tawa sendirian. Ketawanya nggak selesai-selesai. Panjang. Itu baru boleh nggak sholat. Itu cuma dua pilihannya, mati atau gila. Nah, Bapak yang mana ini? Kok nggak sholat? Apa setengah? Kalau setengah, sholatnya setengah. Dua-duanya, Pak. Ya udah. Waktu gila mati. Pikun bagaimana? As-sholatu, sholat itu manutun, manut. Apa manut? Bahasa Arab tuh manut. Bahasa Jawa kan manut. Bahasa Arab tuh manut. Apa manut? Nurut. Jadi nurutnya sholat itu bil akli, selagi akal masih ada, wajib sholat. Selagi akal masih ada, wajib sholat. Tidak wajib sholat kalau sudah akal tidak ada. Pertanyaannya, kalau orang pikun masih ada akal nggak? Itu aja. Sholat terus-terusan. Udah bagus. Udah sholat lagi, bagus. Yang repot kalau udah makan belum ngaku makan. Ini yang repot. Bagus, habis sholat lagi, cakep. Bagus, habis sholat lagi.
Ini berarti pikirnya ulama nih. Banyak sholat ini. Pada waktunya berbeda itu. Berarti sholat sunnah, Pak. Tidak ada yang kosong dari pahala. Berarti kalau tidak waktu sholat sunnah. Sholat lagi, biarin aja. Berarti sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada bilangannya. Seberapapun Anda mau sholat boleh. Waktunya kapanpun boleh. Selagi tidak Anda lakukan di waktu yang diharamkan. Itu sholat sunnah mutlak. Mau malam, mau siang boleh. Jumlah berapa? 1000 rakaat pun boleh. Bisa jadi dia sholat sunnah mutlak. Gitu, Pak. Ya. Kalau tadi kan sholat diberikan keringanan sampai hati aja cukup. Ya. Nah ini untuk bersucinya gimana nih? Bagaimana dengan bersucinya? Bagus pertanyaan. Bagaimana dengan bersucinya? Tidak sanggup Ustaz, jangankan untuk nyetuh tembok. Tidak bisa dia kemana-mana. Itu gunanya punya anak. Gunanya punya anak. Kata Pak Guru, didik anak. Ternyata mati pada saat itu. Sudah sholat, alhamdulillah. Allah kasih keringanan kok. Dispensasi. Keringanan-keringanan buat tinggal kitanya mau apa enggak. Itu aja, Pak. Udah dikasih diskon nggak mau juga, emang ente-nya nggak mau. Ya silakan. Tadi balik ke ghibah ya tadi. Ya balik ke ghibah. Dalam ini katanya. Iya. Boleh Pak, silakan Pak. Ada syarat-syarat nggak ghibah? Bener. Atau mungkin rukun? Nggak bener, ada bener. Sebab kata Al-Imam Nawawi ada 6 perkara. 6 masalah surahnya gambarannya itu ghibah tapi tidak berdosa. Gimana tuh? Kan panjang urusannya. Iya. Ghibah dosa besar. Berarti ada ghibah yang dibolehkan. Kok ghibah dibolehkan? Gimana nih urusan ruwet ini? Coba Bapak lihat. Yang punya HP lihat. 6 masalah ghibah yang dibolehkan menurut Al-Imam Nawawi. Yang bawa HP boleh diketik. 6 masalah ghibah tapi dibolehkan menurut Al-Imam Nawawi. Coba lihat. Yang bawa HP sekali-kali. 6 kondisi. Iya. Ngambil pulsa, Pak. Iya. Iya. Satu. Dalam mengajukan satu pengaduan penganiayaan boleh seorang yang merasa dianiaya cerita kepada siapa? Kepada hakim. Ya kan? Pak, saya dianiaya sama si fulan. Bagaimana hakim akan tahu kalau kamu tidak ceritakan? Kan ghibah bukan? Ghibah, tapi dalam masalah ini dibolehkan. 1. Jelas gak? Jelas ya? 2. Dalam hal meminta pertolongan. Dalam hal meminta pertolongan menghilangkan sesuatu kemungkaran. Ada kemungkaran judi di mana? Ada di lingkungan kita. Kita lapor kepada pihak yang berwajib, pihak wajib yang berwajib. Boleh itu. Tujuan apa? Untuk kemungkaran tersebut hilang dari lingkungan kita. Otomatis kita akan melapor. Kan ngomongin orang itu. Itu dua boleh. Jadi untuk memohon pertolongan kepada pihak yang berwajib agar kemungkaran yang berada di lingkungan kita hilang. 2. Yang ketiga, tujuannya minta fatwa. Fatwa itu apa? Petuah
satu hukum, solusi kepada ulama, bercerita dalam masalah kita. Contoh, seorang suami berbicara tentang istrinya yang tidak baik. Dia minta datang ke ulama, atau seorang istri datang ke ulama mencari solusi tentang suaminya yang berperilaku buruk. Itu pun dibolehkan untuk minta fatwa, solusi kepada ulama. Bukan curhat, bukan curhat. Curhat nggak boleh. 3, dia curhat, Ustaz, laki saya payah. Laki dia payah-payahin. Iya, gajinya cetek, banyakkan gaji saya, cemen. Itu nggak boleh. Tapi ini betul-betul cari solusi masalah dan masalah pribadi mereka untuk dapat fatwanya, solusi dari seorang ulama. Keempat, untuk memperingatkan saudara kita kaum muslimin agar jangan sampai jatuh terjerumus dalam kesesatan yang sama. Ya. Gitu lah. Awas, hati-hati. Ini ada orang yang bahaya ini, Bapak ini. Jangan sampai kita kena tipunya. Kita kasih tahu orang agar jangan sampai kita, saudara-saudara kita mengalami nasib sama yang seperti kita. Kasus saya tertipu. Hati-hati. Mengingatkan kejahatan tentang orang. Kelima, seseorang yang berbuat dosa yang terang-terangan, main judi, minum-minum secara terang-terangan, atau dia bikin dosa diupload, lagi main judi, secara terang-terangan, maka tidak berdosa ketika kamu berbicara tentang dia. Kenapa? Karena dia sudah bikin dosa secara terang-terangan. Beda halnya kalau dia berbuat dosa tapi sembunyi. Jangan diungkap. Yang terakhir, untuk menyebut seseorang agar mudah dikenal, tapi bukan untuk mengolok-olok. Contoh ya tadi tuh, si Muhammad di RT sini ada 5. Yang hitam tuh, sono. Tapi kalau kita kan sering untuk menyebutkan untuk mengolok, dosa. Muhammad mana? Itu yang pendek. Itu ada sono. Jadi menyebutkan identitas seseorang tujuannya agar mudah dikenal. Itu tidak menjadi ghibah. Nah, masalah tersebut menurut Al-Imam Nawawi, walaupun surahnya gambarannya adalah ghibah, tapi tidak termasuk ghibah. Begitu, Pak. Ya. Kalau orang sering mencela pemerintah, ghibah, menjelekan, mencurigakan pemerintah. Jangan-jangan, itu kan suka orang ngomong. Menjelekkan pemerintah. Sekarang pertanyaannya, apa benar seperti itu? Begitu. Apa benar seperti itu? Benar seperti itu. Kalau memang tadi, kalau berbuatnya terang-terangan, tujuannya untuk mengingatkan, silahkan. Tapi kalau cuma buat ngomongin doang, nggak berubah, buat apa? Iya, ditakutkan ini menjadi ghibah. Nanti akan lihat, Anda melihat nanti terakhir itu di nomor 11 itu, lihat nanti lihat nomor 11 tuh. Itu. Di nomor 11. Kembali lagi. Nomor 5. Belum ya, nomor 5. Nomor 4. Wakada istima'uha. Coba dicatat. Wakada istima'uha. Begitu pula menjadi dosa yang sama ketika Anda menjadi pendengar. Istima', dengerin, enggak komen. Pasif, dengar. Menikmati. Satu. Pendengar sama. Wasukut alaiha, diem aja. Ma'al qudrah, padahal dia mampu ala daf'iha, mencegahnya.
Jangan gitu. Ente mampu untuk melarangnya, tapi ente tidak lakukan. Yang ente lakukan cuma diam, mendengar, tanpa berusaha untuk mencegah. Maka ente mendapatkan dosa yang sama. Iya, pelaku yang sama. Karena tanpa ente dia nggak akan ngomong. Dia akan terus ngomong selagi ente masih ada. Lah kalau ente pergi, wah ya lo, gua ngomong pergi, tuh kan? Nggak sip lo mah. Dibilang gitu nggak sip. Iya, nggak asik orangnya lo mah. Dosa munafik lo. Munafik menurut dia. Masa orang mau bilang munafik lo gitu aja nggak mau. Jadi lu sini aja duduk, dosa gue nanggung. Kan ada gitu kan? Waduh, hebat banget nanggung dosa. Nanggung dosa sendiri udah berat. Orang lain ditanggung. Tenang aja, lu nggak punya dosa, dosa gue semua berin. Wah hebat ya kan? Allah. Borongan dia mau borong hari ini. Ya subhanallah. Jelas ya? Jelas ya? Nomor 5, dikit lagi. Kana Jabir itu siapa? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu yaqulu. Sahabat Jabir pernah berkata, hajat itu bergejolak, tercium rihun, satu baunya muntinatun, baunya busuk. Ini yang berkata sahabat Jabir. Kata sahabat Jabir, pernah suatu ketika kami mencium bau muntinatun, baunya busuk. Kapan itu? Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi, ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jelas ini? Fakulna, maka ketika itu kami berkata, sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah. Sahabat berkata, wahai Nabi Muhammad, ma asyadda, alangkah dahsyatnya wahai Nabi Muhammad, natna, busuknya, hadhiri, ya Rasulullah, bau banget ini, luar biasa baunya ya wahai Nabi Muhammad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat bingung dari mana sumber bau ini. Padahal waktu zaman Nabi jauh dari Bantar Gebang. Tapi kenapa baunya busuk? Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bau dari mana ini sumbernya? Rasulullah SAW punya mujizat. Diberikan penglihatan apa yang tidak dilihat oleh para sahabat. Rasulullah bisa tahu apa yang tidak diketahui oleh Nabi, oleh orang para sahabat. Namanya mukjizat. Apa kata Nabi Muhammad? Inna nasan, sesungguhnya ada sekelompok manusia, minal munafiqina. Ini dampaknya dari perbuatan orang-orang iqtabu nasan minal muslimin. Itu ada sekelompok orang munafik kumpul ngomongin orang-orang Islam. Fadzalika, maka itu semua hajat timbul, hadhir rihul khabitha, bau busuk tersebut sumber tuh dari orang munafik. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tahu perbuatan yang Anda lakukan, tuh baunya seperti itu. Subhanallah, dilihatkan oleh Allah di zaman Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang dikeluhkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Pernah waktu itu sahabat mencium bau busuk, ditunjukkan dari mana ya Rasul baunya? Tuh, orang-orang munafik lagi pada gosip. Yang digosipin siapa? Orang-orang muslim, orang-orang Islam. Kalaulah Anda tahu dosa tersebut baunya tuh seperti itu baunya. Subhanallah, sampai muntah orang-orang baunya. Pernah ditunjukkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau ada di zaman Nabi, kita akan ditunjukkan tuh baunya kayak gitu. Allah, jelas ya? Jelas atau tidak? Jelas ya? Masih ada waktu berapa menit? Tanya aja. Ya.
Ya. Masalah mukjizat sama keajaiban, kadang orang kan misalkan dia ada saudaranya yang sakit, minum mukjizat atau keajaiban tuh kata-kata itu pantas nggak? Kan mukjizat bakal bukan ini. Iya. Gimana? Mukjizat itu mukjizat itu satu keistimewaan yang dimiliki oleh para anbiya, oleh para nabi dari Allah. Nabi itu namanya mukjizat. Kalau kita orang-orang beriman yang tekun, yang istiqomah sampai Allah berikan satu keistimewaan namanya karamah. Sampai hari ini tetap ada karamah, itu ada. Oh enggak, mukjizat hanya Nabi yang miliki. Itu ucapan saja. Ada keajaiban. Apa yang kita katakan, ya Allah, mudah-mudahan ada maunah, ada pertolongan dari Allah. Mukjizat Nabi, mukjizat itu Nabi. Iya, Nabi Musa melemparkan tongkatnya bisa menjadi ular. Itu mukjizat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika Ahlus Suffah, sahabat-sahabat Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah dengan kelompoknya yang ada di kota Madinah dalam keadaan lapar. Ada banyak itu. Sementara waktu itu susu cuma sekaleng kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dipanggil, ya Rasul, aku lapar. Susu kecil sedikit, seliter lah. Kata Rasulullah SAW, panggil semua temanmu yang lapar. Ini segini nih, semasjid. Lapar semua, susu seliter. Waktu itu sahabat Abu Hurairah yang suruh bagikan. Minum. Takutnya kehabisan. Bagi sih bagiin. Tapi hati, habis gue dah, habis dah. Kata Rasulullah, biarin dia minum sampai kenyang. Ya, iya, tapi takut habis dah. Semua Ahlus Suffah itu kebagian, kenyang. Susu tetap dalam seperti semula. Kata Rasulullah, minum sekarang kamu. Kata sahabat Abu Hurairah, Anda dulu ya Rasulullah. Enggak, lu aja, ente dulu ente. Itu pemimpin begitu. Pemimpin itu belakangan. Itu pemimpin. Kalau lapar, pemimpin lebih lapar. Sahabat, ya Rasulullah, ini batu diganjel. Nabi keluarin 2. Nabi 2, sahabat 1. Ternyata Nabi lebih lapar dari sahabat. Itu pemimpin begitu. Ini enggak. Berkat duluan, pemimpin. Kenyang duluan, pemimpin. Iya, Allah. Begitu Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian ente dulu minum. Anda ya Rasul, enggak, ente dulu. Akhirnya sahabat boleh minum. Udah, minum lagi. Ya Allah, udah nggak ada tempat pada mulutku. Tadi takut nggak kebagian. Tetap kebagian semuanya. Itu mukjizat Sayyidina Muhammad SAW. Tidak akan ada pada sampai sekarang. Kalau hari ini ada melihat manusia biasa punya kehebatan, itu namanya karamah. Kalau manusianya lurus. Kalau nggak lurus berarti jin. Iya. Setan itu. Setan. Kok bisa tahu? Ya setan. Rumahnya Anda ngadap sini, ada ini, pun ini. Setan itu. Kok nggak sholat? Setan. Bermuamalah, berbuat dengan setan. Jangan pernah datang kepada orang tersebut. Sholatmu nggak diterima nanti. Bahaya itu. Hilang mobil, datang ke situ, hilang iman nanti. Mobil sudah hilang, iman bisa pergi. Lebih parah lagi tuh. Datang. Orang kan kadang-kadang buta. Orang pinter. Dari bego. Datang. Wah, mobil ente ada Indramayu no. Bicara. Enggak ada, Pak. Udah pergi tadi. Dibahlulin. Iya kan? Duit lagi. Sekarang Cirebon, susu lagi. Wah, udah ke Tegal. Enggak ketemu-temu, duit habis, iman hilang. Itu bahayanya, naudzubillah.
Sudah hilang mobil, iman bisa hilang. Naudzubillah itu. Hati-hati. Kalau sudah hilang halas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang milik dari Allah. Kembali kepada Allah. Orang beriman sudah berapa lagi? Kalau memang nanti Allah kasih akan kembali, kalau bukan ya enggak, sudah selesai. Usaha boleh. Usaha boleh. Bukan berarti usaha boleh. Seperti sahabat datang, inti naik apa? Naik unta. Kan begitu? Udah diikat, tawakal ya Rasulullah. Enggak bisa. Usaha ikat dulu. Iqilha summa tawakkal. Ikat baru tawakal. Bukan berarti kemudian kalau kita cari kemudian enggak sabar. Enggak. Mencari boleh. Tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai mencari sesuatu yang hilang tapi bisa menghilangkan yang lebih besar adalah iman. Itu yang bahaya. Nah, ini sudah pas. Saya bilang alhamdulillah, mudah-mudahan Allah buka hati kita. Allah bisa berikan taufik hidayah kepada kita, bisa mengamalkan ilmu yang telah kita mengaji bersama menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.